Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang cabang usul fikih. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama itu ada amr dan nahi, yang kedua ada am dan khos, yang ketiga nasi dan maksud. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah pengertian amr. Amr dalam bahasa Arab memiliki arti perintah. Kemudian secara istilah, amar adalah suatu lafaz yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, dan datangnya itu dari atasan kepada bawahan. Kemudian syarat-syarat amar. Yang pertama itu amar itu harus berupa ucapan permintaan. Itu contohnya itu seperti kata dirikanlah, tunaikanlah, kerjakanlah, dan lain sebagainya. Kemudian amar itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan atau mengharuskan. Jadi perintah itu bersifat wajib untuk dilaksanakan, dan datangnya perintah tersebut itu harus dari atasan kepada bawahan, bukan dari bawahan kepada atasan. Maksudnya yaitu permintaan itu harus datangnya dari Rob kepada hambanya, bukan hamba kepada Robnya. Karena jika hamba kepada Robnya itu adalah namanya doa. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai hakikat amar. Ini saya akan menjelaskan 3 saja mengenai hakikat amar. Yang pertama itu amar menunjukkan kepada wajib. Contoh amar yang menunjukkan wajib seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini terdapat lafaz wa aqimu dan dirikanlah. Nah, ini adalah perintah kepada kita, perintah dari Tuhan kepada hambanya. Untuk apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat, untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu adalah perintah Tuhan kepada hambanya. Kemudian hakikat yang kedua, amar yang menunjukkan kepada sunnah. Nah, ini juga ada contohnya, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laula an asyaqqa ala ummati la amartahum bisyawaki inda kulli sholat, yang artinya jikalau tidaklah memberatkan terhadap umatku, sungguh aku perintahkan kepada mereka menggosok gigi setiap akan melaksanakan sembahyang. Nah, ini adalah amar yang menunjukkan kepada sunnah. Sunnahnya di mana? Terdapat pada kalimat laula an asyaqqa ala ummati, ya, jikalau tidaklah memberatkan terhadap umatku. Nah, jika tidak memberatkan kepada umatku, berarti kalimat ini tidak mewajibkan atau memiliki arti jika mengerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak akan mendapat dosa. Karena ini hanya seruan kepada umat Islam untuk menggosok gigi sebelum melaksanakan sholat.
Jikalaupun tidak, ya tidak apa-apa, tidak akan mendapat dosa. Kemudian hakikat yang ketiga adalah amat tidak menunjukkan untuk berulang-ulang. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah olehmu haji serta umroh itu karena Allah. Nah, maksud dari amat tidak menunjukkan untuk berulang-ulang ini haji itu terdapat pada rukun Islam yang kelima. Kenapa haji ditempatkan di urutan kelima? Karena haji itu berat dari masalah ekonomi maupun rohani dan jasmani. Karena mendirikan haji itu berat, maka cukup dilaksanakan hanya satu kali jika bisa melaksanakan. Karena haji itu kan diwajibkan bagi orang yang mampu. Jikalau tidak mampu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mampu tapi tidak melaksanakan, maka itu mendapatkan dosa besar. Karena haji itu bagi mampu itu wajib karena untuk menyempurnakan rukun iman, rukun Islam. Kemudian adalah pembahasan mengenai pengertian nahi. Nahi secara bahasa artinya mencegah ataupun melarang. Kemudian secara istilah, nahi adalah meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan. Atau nahi itu suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari atasan kepada bawahan. Seperti Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, atau juga bisa Nabi Muhammad kepada umatnya. Kemudian ada bentuk-bentuk nahi. Yang pertama itu kata-kata yang langsung menunjukkan larangan, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini dalam kalimat wa idza qila ini langsung perintah, janganlah kamu, perintah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, seruan kepada manusia. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian ada bentuk kedua, yaitu perintah meninggalkan suatu perbuatan. Nah, ini tertuang dalam firman Allah surat Hajj ayat 30 yang berbunyi fajtanibu rijsa minal ausni wajtanibu qaula zura, yang artinya maka jauhilah olehmu berhala-berhala najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ini adalah perintah meninggalkan, jauhilah, fajtanibu. Ini adalah kata untuk perintah meninggalkan atau menjauhi. Menjauhi apa tadi? Dalam surat itu membahas tentang untuk menjauhi berhala-berhala dan menjauhi perkataan-perkataan yang dusta. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai am dan khos. Yang pertama adalah pengertian am. Am secara bahasa berarti umum atau sesuatu yang menyeluruh dan mencakup banyak hal. Sedangkan secara istilah, am adalah lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua individu dari suatu jenis tanpa pengecualian.
Contoh lafaz am terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini bersifat umum ya. Hai orang-orang beriman. Berarti ini kan umum, tidak merujuk pada suatu kaum. Umum berarti orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa dalam surat ini. Oleh karena itu perintah ini bersifat umum itu mencakup seluruh umat Islam. Kemudian pengertian khos secara bahasa memiliki arti khusus atau secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan makna yang terbatas, yaitu menunjukkan satu satuan makna yang tertentu atau beberapa satuan makna yang terbatas jumlahnya. Contohnya itu nama, suatu bilangan, dan jenis tertentu. Contohnya itu seperti dalam Quran, surat Muhammad atau Yusuf, itu kan merujuk pada suatu nama. Kemudian suatu bilangan itu contohnya itu dalam hukum cambuk bagi pezina, yaitu 100 kali cambukan. Kemudian contoh lafaz khos terdapat pada surat Al-Imran ayat 33 yang berbunyi Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin, yang artinya sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, ini kan khusus, seperti ada kalimat nama Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, kemudian ada keluarga Imran, itu adalah khusus. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang-orang nabi yang telah disebutkan. Kemudian ada macam-macam lafal khos. Tadi kan sudah disinggung mengenai lafal-lafal khos. Yang pertama adalah nama, yang kedua kata tunjuk, yang ketiga kata sambung, yang keempat kata bersyarat, yang kelima adalah al-ad atau bilangan. Yang pertama itu tadi kan nama diri sudah seperti tadi ya, sudah dijelaskan, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, dalam Al-Quran juga ada. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk, yaitu biasanya itu seperti dalam bahasa Arab hada, hadihi, dalika, tilka, itu adalah kata tunjuk. Oke, pembahasan yang terakhir adalah mengenai nasih dan mansukh. Oke, pengertian nasih dan mansukh secara bahasa. Nasih berarti menghapus atau mengganti, sedangkan mansukh yang berarti yang dihapus atau yang diganti. Kemudian secara istilah, nasih adalah dalil syar'i yang datang kemudian dan menghapus hukum yang telah ditetapkan oleh dalil sebelumnya. Mansukh, hukum sebelumnya bisa dihapus bagian atau seluruhnya, tergantung pada kebijaksanaan Allah. Jadi nasih itu adalah kebijaksanaan Allah mengenai penggantian hukum. Kemudian Allah juga menegaskan tentang adanya penghapusan hukum dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 106 berbunyi
ma nangsaha min ayati au nungsiha ta'ti bi khairi minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami naskahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, pasti kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi Allah itu menurunkan atau menggantikan ayat itu pasti lebih baik dari sebelumnya atau sepadan, karena menurut Allah itu ayat yang telah diganti hukumnya dari dalil baru itu mendatangkan kebaikan atau kemudahan bagi hambanya. Kemudian tujuan dan hikmah nasikh dan mansuh. Yang pertama itu ada penyampaian hukum secara bertahap. Nah, pada zaman dulu kan di Arab kan terkenal akan minuman khamar atau minuman dari fermentasi kurma. Dulu orang Arab kan biasanya minum minuman seperti itu menjadi tradisi. Nah, jika Islam langsung menetapkan bahwa minuman khamar itu haram, maka tidak ada yang tertarik untuk mengikuti Islam. Seperti dalam surat yang pertama kan hukumnya itu makruh, lebih baik ditinggalkan karena tidak mendatangkan manfaat. Kemudian ditetapkan terakhir itu menjadi penegasan untuk meninggalkannya dan diharamkan. Oleh karena itu nasikh itu merupakan kebijakan Allah pada hambanya agar kita itu lebih baik. Kemudian tujuan yang kedua itu kemudahan dan belas kasih Allah. Ini adalah contohnya itu dulu kan kalau sholat ketika kita sakit, kita tetap diwajibkan untuk sholat secara berdiri. Kemudian diturunkan dalil mengenai jika kita sakit maka kita diperbolehkan untuk duduk, sholat dengan duduk. Kemudian tujuan yang ketiga adalah ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini itu terkait dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Jadi orang-orang itu diuji apakah orang itu beriman terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Karena kan dulu kan kiblatnya kan dari Masjidil Aqsa, kemudian diturunkan ayat ini sebagai hukum baru untuk kiblatnya itu adalah Ka'bah. Oke, yang terakhir adalah contoh nasikh dan mansuh. Nah, ini seperti tadi kan saya sudah membahas tentang minuman khamar. Nah, pada awalnya minuman khamar itu belum diharamkan sebelumnya. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismu kabir wa man'a fiha linnas wa ismuhu akbaru min tu'ihim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kan ini hukumnya masih makruh, lebih baik ditinggalkan karena kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya atau mudaratnya. Kemudian turun ayat larangan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wa ansabu wal arlamu rijsi min amali syaiton fastanibu la'alakum tuflihun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sungguh khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, ayat ini kan memperbarui hukum sebelumnya kan makruh, ini kan langsung diberi larangan tegas, jauhilah agar kamu beruntung. Nah, ini untuk kebaikan kita, karena apa? Khamr, judi, berhala, mengundi nasib itu manfaatnya itu sedikit, tapi keburukannya itu lebih banyak. Maka dari itu Allah menurunkan ini agar manusia itu lebih baik, lebih mudah dalam menjalani hidupnya. Kemudian contoh yang kedua itu ada hukum perang. Dulu kan pada zaman Nabi itu masih terjadi peperangan, tapi kan sekarang sudah tidak ada lagi, ataupun masih. Yang kedua adalah hukum perang. Awalnya umat Islam hanya diizinkan membela diri, tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 39. Adinalil ladina yuqataluna fi bi'annahum zalimu wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah maha kuasa menolong mereka. Nah, ini kan yang pertama itu hukumnya itu boleh untuk membela diri. Kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk menyerang musuh. Jadi kan jika kita dizalimi, kita boleh memerangi. Nah, ini ada ayat yang memerintahkan kita untuk menyerang, tertuang dalam surat At-Taubah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaha asyhura harama faqtalu musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, artinya apabila telah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu menemuinya. Tapi kan ini boleh memerangi asalkan orang-orang musyrik pada bulan-bulan haram. Sekian pembahasan singkat mengenai cabang usul fikih. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.